Pada hari pertama pria itu menginap di penginapan ini. Dia terkejut menemukan seorang gadis tergantung di dinding. Sebagai seorang pemburu setan, tentu saja dia tahu itu adalah hantu. Jadi dia langsung memegang dan menarik gadis itu dari tembok. Gadis itu ditarik turun dari dinding. Sebenarnya gadis hantu itu tidak punya niat jahat. Dia hanya bersembunyi dengan sengaja agar tidak menakuti pria itu. Karena dia adalah roh yang terikat pada tanah. Dia hanya bisa tinggal di kamar ini. Akhirnya mereka terpaksa tidur bersama. Pria yang sudah 18 tahun menjanda belum pernah mengalami situasi seperti ini. Saat memikirkan gadis yang tidur di sampingnya, dia merasa sangat terangsang. Akibatnya, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Untuk mengurangi kecanggungan, pria itu juga memulai percakapan dengan gadis itu. Tapi pada saat itu, sebuah tikus tiba-tiba jatuh dari langit-langit dan membuat gadis itu ketakutan sehingga dia menggunakan sihirnya. Pria itu juga langsung diangkat ke udara oleh gadis setan itu. Maaf, aku akan menimbulkan fenomena gaib ketika aku gugup. Dan Dong Meong. Pria utama langsung terbang keluar seperti itu. Keesokan harinya, Yunai masih menyesali kejadian malam sebelumnya. Menyesal atas apa yang dilakukan kepada pria utama. Saat itulah seorang biksu yang lewat melihat kejadian itu. Sehingga biksu memutuskan untuk menerbangkan roh itu. Karena hantu di dunia manusia, lama-kelamaan, akan berubah menjadi setan. Saat itulah pria utama kembali dengan tergesa-gesa. Awalnya, ia ingin menghentikan biksu agar tidak menyelamatkan Yunai. Namun setelah dipikir-pikir, bahkan jika Yunai tidak menjadi Buddha sekarang, pada suatu saat akan menjadi setan juga. Lebih baik membiarkan biksu membantunya sekarang. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan dan orang yang ingin saya temui. Dan saya mendapat teman baru. Saya juga ingin memahami tentang keprihatinan. Biksu melihat lawan membatalkan mantra mereka. Maka ia tahu bahwa pria utama juga seorang ahli spiritual. Namun biksu masih bingung. Sebagai dua pengusir setan, mengapa menghalangi pembebasan roh ini sendiri? Namun sang pria utama mengatakan, semua yang ada di ruangan ini adalah miliknya sendiri. Termasuk hantu ini. Maka biksu tua memutuskan untuk menerbangkan sang pria utama juga. Namun hasilnya malah sang pria utama yang menendangnya keluar. Baiklah, biar aku bantu kamu. Aku akan memenuhi keinginanmu, Yuna. Aku akan membuatmu bahagia. Pada saat itu, biksu tua tiba-tiba hidup kembali. Maka sang pria utama segera menyuruh Yuna untuk bersembunyi. Hasilnya bisa dilihat dari ekspresi gadis itu. Sang pria utama menemukan sesuatu yang luar biasa. Tolong jangan menyentuh saya. Senang. Datang. Pria itu baru saja membuka matanya. Dan ia melihat burung terbang di atas kepalanya. Sang pria utama segera merasa curiga. Ternyata Yuna sedang tertidur. Berhasil membawa sang pria utama ke surga. Selamat pagi. Untungnya sang pria utama keras kepala dan tidak mati terbanting. Dan ia pindah ke penginapan ajaib ini. Namun di dalamnya juga tinggal 5 orang dengan kepribadian yang berbeda. Dan semuanya adalah anak perempuan dengan penampilan yang sangat menarik. Namun karena semua orang tidak hanya bisa melihat Yuna, bahkan hidup bersama untuk waktu yang lama, pria utama tidak bisa tidak mencurigai bahwa beberapa dari mereka juga adalah hantu. Mereka adalah manusia yang hidup. Lihat baik-baik aku. Saya punya kaki. Memang. Terlalu nakal swallower. Bahkan aku punya kaki. Tidak perlu menunjukkan padaku. Namun, Karura tidak setuju dengan pria utama tinggal di sini. Karena pria utama tidak hanya bisa melihat, bahkan bisa meraba Yuna. Karura khawatir, pria utama akan melakukan sesuatu yang aneh padanya. Apakah ini aneh? Tidak ada yang aneh yang terjadi. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Meskipun Karura sangat menentang, pria utama masih bersikeras untuk tinggal. Karena dia mengatakan, untuk membantu Yuna memenuhi keinginannya sendiri. Pada saat itulah biksu tua datang lagi. Dan membawa sekelompok biksu kecil. Dan menyatakan ingin menghilangkan mereka bersama-sama. Mereka semua terlihat sangat cantik. Saya pikir menggunakan tindakan kasar agak tidak pantas. Tangkaplah wanita-wanita ini. Berikan hukuman sesuai keinginan kalian. Begitu, maka kita harus menyelamatkan mereka. Tapi para gadis ini tidak main-main. Xiewu pertama-tama melompat keluar. Mengeluarkan lemparan dart dan menyerang para suster kecil tersebut. Kemudian, Zidajie juga bangkit. Mengangkat seorang suster kecil dengan satu tangan. Kemudian, suster kecil itu dilemparkan seperti bola bowling. Tidak disangka mereka sangat terampil. Ya, silakan bermain dengan baik. Xiao Peu bukan orang biasa. Hanya melihat pelayan wanita memanggil banyak cincin cahaya. Setelah cincin cahaya tersebar di tubuh suster kecil, semua orang mendapat panggilan telepon luar biasa. Entah itu dipilih untuk mengikuti eksperimen rambut atau mungkin utang 1 miliar mereka langsung terhapus. Bahkan putri dari biksu tua yang hilang bertahun-tahun juga ditemukan. Saya berharap Anda bahagia. Roh ini lucu sekali. .
Sangat buruk 7. Sangat buruk. Hari itu, gadis hantu itu bangun dan menemukannya. Protagonis laki-laki yang seharusnya tidur di sebelahnya menghilang. Bahkan selimutnya pun terhapus dengan rapi. Yuna mencari protagonis laki-laki di ruangan itu dengan panik. Kemudian saya belajar dari pelayan. Pahlawan keluar pagi-pagi sekali hari ini. Ternyata hari ini adalah hari pertama masuk sekolah bagi sang pahlawan. Karena saya tidak bersekolah dengan baik di SD atau SMP. Jadi SMA telah menjadi tempat impian protagonis pria. Dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan setiap teman sekelas di sini. Tanpa diduga, gadis hantu itu langsung menemukan sekolah tersebut. Yuna juga ingin melihat di mana protagonis laki-laki itu belajar. Pemeran utama pria juga tampak terkejut. Tidak apa-apa untuk tetap menyendiri di rumah. Dia bahkan mengikutinya ke sekolah. Namun untunglah gadis itu hanyalah hantu. Teman-teman tidak bisa melihat. Tapi ketika protagonis berdiskusi dengan teman-teman tentang gadis sekolah yang populer, Yuna sangat penasaran dengan rok para gadis. Lalu dengan percaya diri karena orang lain tidak bisa melihatnya. Protagonis baru saja bersiap-siap untuk menghentikan. Namun dalam sekejap, Yuna mengangkat rok lawan. Sungguh keterlaluan. Orang itu malah mengangkat rok Chisaki. Sekarang protagonis benar-benar tidak bisa menjelaskan. Teman-teman semua salah mengira bahwa dia yang mengangkat rok. Karena itu, Yuna segera meminta maaf kepada protagonis. Lalu dia menjelaskan bahwa dia hanya mengagumi pakaian mereka yang bagus. Dia juga ingin mengenakannya. Namun sayangnya tubuhnya dan pakaiannya adalah satu kesatuan. Dia ingin sekali mengenakan pakaian mereka. Harus memikirkannya dengan keras. Namun saat Yuna bersiap-siap untuk berubah, jika pakaian juga bagian dari tubuh, apakah kamu tidak akan selalu telanjang? Apakah aku selalu telanjang? Sungguh kebetulan. Saat itu guru masuk. Melihat adegan seperti ini, guru juga terkejut. Meskipun teman-teman tidak bisa melihat hantu gadis itu. Namun semua orang masih dikarenakan apa yang baru saja terjadi. Banyak yang sedang memperdebatkan masalah ini. Dan ini adalah pelajaran pertama dalam hidup pria itu. Pria itu sangat menyesali dirinya. Tidak hanya membawa hantu, bahkan mengangkat rok bunga kelasnya. Maka ia menjelaskan segalanya kepada teman-temannya. Dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang spiritualis. Dan ada hantu yang mengikutinya. Akibatnya, dalam sekejap dia malah menjadi sasaran tertawaan teman-temannya. Karena akhir-akhir ini, bunga kelas juga tampaknya mengalami peristiwa supranatural. Setelah pulang sekolah, bunga kelas mengundang pria itu ke rumahnya untuk membantunya mengusir roh. Seperti yang diketahui semua orang, cara pria itu menangani hanya dengan kekerasan. Maka dia langsung memukuli boneka bunga kelas. Sekarang si bunga sekolah itu juga sangat kecewa dengan pria utama. Setelah melihat adegan ini, Yukina ingin membantu pria utama. Jadi dia mengambil sebuah boneka. Namun dia terkejut oleh boneka itu. Yukina kehilangan kontrol atas kekuatan rohnya lagi. Pria utama juga terangkat ke udara. Setelah kekuatan roh menghilang, dia jatuh keras ke tanah. Pria itu pergi ke sekolah dengan adik perempuan roh yang lucu. Akibatnya, adik perempuan roh bukan hanya mengangkat rok si bunga sekolah, tetapi juga menyebabkan seluruh kelas melayang karena kehilangan kontrol atas kekuatan roh. Tentu saja, kecuali untuk siswa laki-laki. Orang lain tidak bisa melihat adik perempuan roh. Jadi pria utama ingin membersihkan namanya. Dia mengakui bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemilik kekuatan roh. Semua yang terjadi tadi adalah ulah roh di sekitarnya sendiri. Namun dia malah ditertawakan oleh seluruh murid di kelasnya. Hanya si bunga sekolah yang roknya terangkat yang percaya padanya. Karena baru-baru ini, rumah si bunga sekolah juga mengalami beberapa kejadian aneh dan aneh. Misalnya ketika mandi, selalu merasa boneka-boneka itu menatap dengan genit. Maka mengundang pria utama ke rumahnya untuk mengusir roh jahat. Tapi tak disangka, pria utama langsung memukuli boneka sendiri. Bahkan ditolak ke tempat tidur olehnya. Kali ini gadis itu benar-benar kecewa. Pria utama memang penipu. Marah, gadis itu mengusir pria utama dari pintu depan. Tapi malam itu, tiba-tiba boneka-boneka itu bersinar. Langsung menyerang gadis itu. Bahkan kali ini lebih kasar. Langsung merobek pakaian gadis itu. Beruntung pria utama datang tepat waktu. Memukul satu persatu boneka kecil. Setelah semuanya selesai, pria utama menyadari. Ada yang mengendalikan boneka-boneka itu dari belakang. Maka pria utama membawa gadis itu untuk mencari sumber kekuatan spiritual. Dan menemukan pelaku di balik layar. Namun yang mengejutkan adalah, penjahat di balik layar adalah seekor musang. Ternyata keluarga musang akan berbahaya sekali setelah mencapai usia 10 tahun. Aku perlu meninggalkan kelompok dan hidup sendiri. Sudah berubah menjadi penampakan manusia. Menyatu dalam kehidupan sosial manusia. Namun aku sendiri tak bisa berubah bentuk dan tak punya tempat tinggal. Hingga dia bertemu dengan, berbunga. Karena kamu memiliki hal yang paling kurang pada diriku. Ada yang hilang? Aku tidak punya kepribadian. Kepribadian. Maka agar bisa menjadi seperti, berbunga. Berpenampilan menawan. Mulai diam-diam mengamatinya. Karena, berbunga, memiliki hal yang sangat dibutuhkannya. Setelah mendengarnya, berbunga, memilih untuk memaafkannya. Dan tiba-tiba si kucing heran. Melompat mendekat. No translation needed. Flus. Cari. Kepribadian Shiori sangat menakjubkan. Janganlah. Apakah kamu juga melihatnya? Tidak, saya tidak melihat. Kemudian sang pria membawa si kucing heran ke penginapan. Bagaimanapun, anaknya masih kecil kan?
Di dunia ini, ada berbagai jenis monster aneh. Ada yang suka makan pakaian pasangan, dan ada yang suka makan rambut manusia. Setiap malam, Hisayaki Fogg akan berkeliling di jalan. Hanya untuk menghabisi monster-monster ini. Ini juga tanggung jawab dari penjin edan. Namun monster ini hanya makan pakaian pasangan. Namun, Hisayaki Fogg sama sekali tidak punya solusi. Karena dia hanya muncul saat bertemu pasangan. Dengan segala keterpaksaannya, Hisayaki Fogg pergi ke sekolah untuk menemukan protagonis laki-laki. Toh, dia hanya mengenal satu pria, protagonis. Dia ingin protagonis dan dia pura-pura menjadi pasangan untuk menarik keluar monster itu. Setelah mendengarnya, protagonis setuju. Malam itu, mereka pergi ke taman di mana monster sering muncul. Hisayaki Fogg memberitahu protagonis. Baru-baru ini, ada pasangan yang muncul di taman. Selalu diserang oleh kabut hitam. Setelah kabut hilang, pakaiannya akan terkorosi sampai habis. Hisayaki Fogg menduga ini mungkin dilakukan oleh monster yang menyukai serat hormon. Karena setiap korban selalu berpasangan pria dan wanita. Maka Siamu meminta bantuan protagonis pria. Pria protagonis awalnya mengira. Baru saja Siamu mengganti pakaiannya dengan yang khusus. Namun Siamu memberitahunya bahwa itu hanyalah pakaian biasa. Jadi, apakah itu berarti kita juga akan berubah menjadi buah semuanya? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kau sudah tahu semua ini? Namun keduanya berjalan-jalan di taman untuk waktu yang lama. Mereka juga tidak bertemu dengan makhluk aneh. Protagonis pria mengusulkan Siamu untuk bergandengan tangan. Karena korban selalu berpasangan kekasih. Meskipun Siamu merasa malu. Namun akhirnya ia yakin demi menghilangkan monster. Ternyata setelah mereka bergandengan tangan, mereka langsung diselimuti kabut hitam. Dan kabut hitam mulai menggerogoti pakaian mereka tanpa henti. Untuk menemukan monster sebelum pakaiannya hancur tergerus. Siamu langsung melompat ke lampu jalan untuk mengamati. Pada saat ini, baju pria tersebut sudah terkorosi sepenuhnya. Namun pada saat yang sama, ia juga menemukan sumber asap hitam. Maka ia langsung mengirimkan pukulan kuat ke arah sumber asap. Hanya dengan pukulan angin, asap hitam segera terdispersi. Saat itu juga, monster tersebut terbongkar posisinya. Xiao dengan cepat menyerang monster begitu melihat kesempatan. Tonton gerakannya. Ilmu ninja Yuyanagano, teknik rahasia membunuh setan, hujan badai. Xiao. Meskipun pria itu berhasil menangkap Xiao, namun pakaian Xiao sudah hancur karena terkorosi. Maaf, Fuyuzora. Terima kasih telah membantu kali ini. Saya berterima kasih padamu. Tidak perlu. Di sini hangat sekali. Dia masuk lagi ke selimut saya. Hari ini pasti tidak boleh membangunkannya. Selamat pagi. Setiap hari pria itu dilempar keluar jendela oleh adik hantu perempuan. Tentu saja pagi ini tidak terkecuali. Alasannya adalah, adik hantu perempuan dengan cara tidur yang buruk. Dia selalu telanjang bulat menyelinap ke dalam pelukan pria utama. Namun akhirnya dia kehilangan kendali atas kekuatannya karena malu. Karena itu, Yuna merasa sangat menyesal. Maka dia bekerja serabutan dengan rakun untuk mendapatkan uang saku. Namun hari ini, ada seorang pria aneh datang ke kota kecil. Seorang gadis yang lewat. Hanya ingin meminta seorang pria untuk mengambil foto mereka. Kalian berdua bisa menjadi gundiku. Berhenti sekarang juga. Ternyata pria itu adalah Dewa Naga Hitam yang memerintah wilayah tersebut. Tujuannya datang ke sini untuk menemukan seorang gadis yang kuat secara spiritual untuk menjadi istrinya. Saat itulah Yuna tiba-tiba berjalan melewati pria itu. Pria itu langsung tertarik pada gadis hantu itu. Tanpa pikir panjang, dia bersiap-siap membawa Yuna kembali ke desa untuk dinikahi. Namun, dalam sekejap, Yuna langsung melemparkannya ke dalam air. Siapa sangka hal ini malah membuat pria itu semakin terangsang. Karena Yuna tidak hanya cantik, dan kekuatannya juga sangat kuat. Dia benar-benar seperti istri yang ada dalam pikiranku. Ayo cepat kembali denganku dan menikah. Jangan. Tidak. Kekuatan spiritualku sama sekali tidak berfungsi. Ini tidak bisa diterima. Yuna adalah istri yang tertidur. Dan mereka tinggal bersama melakukan hal-hal malu-malu setiap malam.